Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayaza Kila Suraya. Saya dari Prodi Manajemen Aset Publik kelas 1-2 dengan nomor absen 14 dan NIM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayaza Kila Suraya. Saya dari Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fayaza Kila Suraya. Saya dari Prodi Program Studi D4 Manajemen Aset Publik kelas 1-2 dengan nomor presensi 14 dan nomor induk mahasiswa 4111230068. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori hukum menurut para ahli. Siapa sih para ahlinya? Yang pertama, ada teori hukum dari ahli hukum yang bernama Hans Kelsen. Lalu ada dari menurut teori hukum menurut Jeremy Bentham. Lalu ada teori hukum mengenai Rosbaum. Teori hukum yang berasal dari Rosbaum. Lalu langsung saja ke inti materinya. Teori Hans Kelsen. Sebelumnya, siapa sih Hans Kelsen itu? Jadi, Hans Kelsen itu merupakan filsuf dan ahli hukum yang berasal dari Austria yang dikenal dengan kontribusinya dalam pengembangan teori hukum positif. Dalam hukum positif, Hans Kelsen tuh memisahkan antara hukum dari pertimbangan moral, etika, dan norma-norma lainnya. Menurut Hans Kelsen, hukum itu merupakan fenomena sosial yang seharusnya itu dijelaskan secara terpisah yang pertimbangannya dari nilai-nilai dan prinsip moral. Nah, Hans Kelsen ini fokus pada apa yang ia sebut dengan hukum positif itu, atau bisa disebut dengan hukum yang ada. Nah, teori yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu adalah teori hukum murni, yaitu The Pure of Theory of Law yang pertama kali diterbitkan dalam bukunya pada tahun 1934. Untuk bukunya tertera pada gambar yang tersedia di kanan bawah. Lalu, sebagai teori hukum murni ini nih atau the pure theory of law itu tuh merupakan teori hukum positif. Nah, teori hukum murni ini bukan berbicara mengenai suatu sistem hukum, akan tetapi mengenai suatu teori hukum. Jadi, bukan sistem, melainkan teori. Dan paparan Hans Kelsen ini nih, mengenai teori hukum murni ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat hukum mengenai apa sih itu hukum, bagaimana isi hukum itu tuh dibuat, bukan mengenai what the law ought to be, bukan mengenai bagaimana seharusnya hukum dibuat. Lalu, teori hukum murni juga itu tuh merupakan ilmu hukum atau legal science, bukan kebijakan umum, legal policy. Lanjut, teori hukum murni ini mengonsentrasikan diri pada hukum yang semata-mata itu tuh berusaha untuk melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tangan ilmu-ilmu pengetahuan asing seperti psikolog, etika, norma, dan lain-lain.
Nah, Hans Kelsen ini memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum. Seperti contohnya tadi, ada unsur psikolog, unsur sosiologi, sejarah, politik, bahkan juga etika. Semua unsur-unsur yang tadi disebutkan itu termasuk ke dalam ide hukum atau isi dari hukum. Nah, isi dari hukum kan tidak lepas dari unsur politik, psikis, psikologi, dan sosial budaya, dan lain banyak. Dan masih banyak lagi. Bukan pengertian hukum tuh menyatakan dalam arti formalnya tuh sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis, yaitu hukum yang murni, yang benar ada. Lalu, menurut Hans Kelsen, hukum itu merupakan sistem norma, yaitu sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan atau apa sih yang harus dilakukan atau dasolen disebutnya. Bagi Hans Kelsen itu sendiri, norma hukum itu selalu diciptakan melalui kehendak. Lalu ada penggalan kata yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang berbunyi, hukum ditaati bukan dinilai baik atau adilnya, akan tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan oleh penguasa. Jadi ada ada pendapat mengenai bahwa ada pendapat bahwa hukum ditaati itu bukan karena dinilai baik atau adil, tapi karena hukum itu tuh ditulis dan disahkan oleh lembaga, jadi disahkan oleh penguasa. Jadi Hans Kelsen itu sangat menolak adanya hukum alam. Bukan sangat menolak, tapi bertolak belakang dengan hukum alam yang terjadi sesuai dengan akal manusia atau secara tiba-tiba. Tapi bukan seharusnya. Jadi dapat dijelaskan bahwa hukum itu akan ditaati ketika sudah disahkan atau dijelaskan secara tertulis, secara konkret oleh sebuah lembaga atau sebuah penguasa. Ketika hukum itu tidak disahkan oleh penguasa atau oleh lembaga-lembaga yang berkuasa atau tidak secara konkret, hal itu tuh masih belum bisa ditaati oleh banyak orang. Jadi, makanya kenapa menurut Hans Kelsen, hukum itu ditaati bukan karena dinilai baik atau adilnya, tetapi hukum itu tuh ditulis, disahkan, dikonkretkan oleh lembaga atau penguasa setempat. Nah, pemikiran Hans Kelsen ini bertitik tolak dari cara berpikirnya Immanuel Kant mengenai positivisme hukum. Dan Immanuel Kant ini membagi bahwa kehidupan itu terbagi menjadi dua bidang, yaitu bidang fakta, lalu ada yang kedua itu bidang seharusnya. Untuk bidang fakta bisa disebut dengan bidang alam nyata. Dan bidang alam nyata ini nih sesungguhnya tuh membuat hubungan adanya sebab akibat yang terjadi begitu saja. Dan pasti akan terjadi seperti itu. Dalam hal ini bisa dicontohkan apabila terjadi seseorang nih diancam untuk menyerahkan sesuatu dan pasti ia akan berikan. Itu alam nyatanya, itu bidang faktanya karena pada saat itu, ketika keadaan seperti itu dapat dikatakan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa seseorang itu dipaksa menyerahkan sesuatu yang seharusnya ia berikan. Dan pada bidang seharusnya, yaitu bisa disebut dengan bidang ideal. Bidang ideal itu tuh bersumber dari pikiran yang dapat berbasis nilai-nilai dan nilai ajaran-ajaran. Yang dengan demikian tuh dalam konsepsinya itu eh, bidang seharusnya ini nih bisa dicontohkan seperti contoh yang tadi disebutkan, akan tetapi pada saat dia diancam untuk menyerahkan sesuatu, seharusnya ia tuh tidak memberikannya atau dengan kata lain dia berkehendak untuk tidak memberikan. Nah, kehendak tersebut lah itu menurut Hans Kelsen itu kehendak yang netral, kehendak yang nyata, kehendak yang objektif.
dan kehendak yang memang menurut akal sehat, yang seharusnya demikian. Jadi, kehendak untuk tidak memberikan sesuatu tersebut itu dilandasi adanya pertimbangan umum common sense yang dianggap benar. Kenapa bisa dianggap benar? Karena contohnya seperti ini. Karena itu tuh dilandaskan oleh suatu ajaran yang objektif. Memang benar, misalnya nih ada ajaran. Karena ada ajaran kayak orang itu tidak bisa menerima jika bukan haknya. Orang itu tidak bisa meminta karena memang bukan haknya. Dan ajaran objektif inilah yang menurut Hans Kelsen tuh dapat dikembalikan pada ajaran yang lebih tinggi, ajaran yang lebih tinggi, hingga pada norma yang paling mendasar. Lalu yang kedua ada teori hukum mengenai teori hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Siapa sih Jeremy Bentham itu? Jeremy Bentham ialah merupakan seorang filsuf, hukum, dan politik Inggris yang hidup pada abad ke-18 dan abad ke-19. Beliau, yaitu Jeremy Bentham, lahir pada tahun 1748 dan meninggal pada tahun 1832. Jeremy Bentham ini merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan utilitarianisme, yaitu merupakan sebuah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar itu tuh merupakan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bagi banyak orang, sebanyak mungkin. Dan teori Bentham ini didasarkan pada dua prinsip utama. Yang pertama yaitu prinsip utilitas, yang kedua ada prinsip kesenangan. Untuk prinsip utilitas itu sendiri, itu tuh merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan yang benar itu tuh tindakan yang menghasilkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Jadi sebanyak-banyaknya. Kalau untuk kesenangan itu sendiri, tujuan utamanya itu dari semua tindakan manusia tersebut. Lalu ada penjelasan mengenai prinsip utilitas. Teori hukum Bentham yang didasarkan pada prinsip utilitas, yaitu tuh merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan yang benar, yaitu merupakan tindakan yang menghasilkan jumlah kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar, bagi banyak orang. Menurut Bentham tuh, hukum itu harus bertujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan masyarakatnya. Bentham itu percaya bahwa semua tindakan manusia dimotivasi dengan mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit. Dia menyebutnya sebagai prinsip utilitas. Jeremy Bentham mengusulkan agar prinsip ini tuh dapat dijadikan sebagai pedoman perundang-undangan dan kebijakan publik untuk dapat memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi masyarakatnya. Nah, lalu ada teori mengenai kalkulus hedonistik, ada keterkaitan antara prinsip utilitas, teori hukum, dan kalkulus hedonistik. Apa sih keterkaitannya? Jadi kalkulus hedonistik itu tuh untuk mengukur kenikmatan dan kesakitan. Bentham ini mengembangkan apa yang disebut dengan kalkulus hedonistik ini. Dia tuh menyarankan bahwa nilai kesenangan atau rasa sakit itu tuh dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan faktor-faktor seperti adanya intensitas, durasi, adanya kepastian, adanya kedekatan, adanya fekunditas atau kemungkinan yang menghasilkan lebih banyak kesenangan atau rasa sakit. Lalu yang terakhir ada kemurnian, yaitu merupakan kemungkinan yang tidak diikuti oleh sensasi sebaliknya. Lalu, hukum. Menurut Bentham, hukum tuh dibagi menjadi dua jenis. Ada hukum positif, ada hukum alam. Kalau hukum positif, itu tuh hukum yang dibuat oleh manusia dan berlaku dalam masyarakat. Kalau hukum alam tuh berasal dari alam dan berlaku secara universal. Bentham sendiri itu tuh menolak keberadaannya hukum alam. Ia berpendapat bahwa hukum alam itu tidak dapat dibuktikan secara empiris dan tidak dapat diterapkan secara praktis.
Bentham itu berpendapat bahwa tujuan hukum tuh untuk memaksimalkan kebahagiaan masyarakat kan. Dan hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara mencegah kejahatan, melindungi hak-hak individu, mempromosikan kesejahteraan umum. Dan Jeremy Bentham ini nih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori hukum ini. Dia menganjurkan adanya reformasi hukum dan lembaga hukum untuk meningkatkan kebahagiaan sosial bagi masyarakatnya. Karyanya itu tuh mempengaruhi gagasan kodifikasi undang-undang dengan alasan kejelasan, aksesibilitas, dan konsistensi dalam undang-undang. Lalu ada jenis hukum. Jenis hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pidana, lalu yang kedua ada hukum perdata. Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum pidana itu tuh untuk mencegah adanya kejahatan dan memberikan hukuman yang adil kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana ini harus bersifat pencegahan umum, yaitu untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama. Hukum pidana ini nih harus bersifat pencegahan. Lalu hukum pidana juga harus bersifat pencegahan khusus yang dapat diartikan untuk mencegah perilaku kejahatan melakukan kejahatannya lagi. Lalu ada hukum perdata. Menurut Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum perdata tuh untuk melindungi hak-hak individu. Hukum perdata tuh harus menjamin hak-hak individu untuk hidup, kebebasan, dan juga kepemilikan. Ada juga perluasan teori yang tertera yaitu yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu Jeremy Bentham tuh memperluas teorinya dengan menerapkan pada berbagai bidang. Gimana sih? Maksudnya tuh dalam slide ini tuh dijelaskan mengenai bagaimana sih hukum Bentham nih diperluas, dan perluasan teori ini yang Bentham perluas tuh dikarenakan Bentham tuh memperluas teorinya dengan menerapkan pada berbagai bidang, termasuk hukum, moral, pendidikan, dan juga politik. Hukum. Untuk kritik hukumnya itu Bentham mengkritik sistem hukum Inggris yang pada saat itu masih didominasi oleh hukum kebiasaan dari hukum-hukum sebelumnya. Dan ia itu berpendapat bahwa hukum itu harus didasarkan pada prinsip utilitas. Jadi, prinsip yang menyatakan bahwa tindakan yang benar itu merupakan tindakan yang menghasilkan jumlah kebahagiaan, bukan suatu ketertiban gitu loh. Jadi Bentham juga mengajukan gagasan itu mengenai tentang kodifikasi hukum dengan penyusunan hukum dalam bentuk undang-undang yang tertulis dan sistematis. Lalu ada moral. Bentham itu berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar kan bagi sejumlah banyak orang. Ia menolak gagasan bahwa ada tindakan yang baik atau buruk secara absolut. Dan menurut Bentham ini, moralitas itu bersifat relatif dan tergantung pada konteksnya. Bentham berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan lagi-lagi menghasilkan kebahagiaan oleh banyak orang. Ia menolak gagasan bahwa ada tindakan baik atau buruk secara absolut. Menurut Bentham, moralitas bersifat relatif dan tergantung pada konteksnya. Lalu ada juga dalam bidang pendidikan. Bentham tuh berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan individu yang bermanfaat bagi banyak masyarakat. Ia menganjurkan sistem pendidikan yang berbasis utilitas, yaitu sistem pendidikan yang mengajarkan individu untuk berpikir kritis dan mandiri, serta tidak ada keputusan yang menguntungkan masyarakat. Lalu ada perluasan dalam politik. Dalam hal itu tuh Bentham menganjurkan itu demokrasi dan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Ia juga menganjurkan penerapan utilitas dalam kebijakan hukum publik. Untuk contoh
dalam penerapan perluasan di bidang hukum, yaitu Bentham tuh mengusulkan berbagai reformasi hukum, seperti adanya penghapusan hukuman mati dan hukuman fisik, serta penghapusan hukum hak istimewa bagi aristokrat. Ia juga mengusulkan kodifikasi hukum yang telah diadopsi oleh banyak negara di dunia. Lalu ada lagi contoh penerapan dari teori hukum Bentham dalam bidang moral. Bentham berpendapat bahwa kita itu harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita sebelum kita bertindak. Kita itu harus memilih tindakan yang akan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Jadi, kita tuh harus menghasilkan kebahagiaan bagi orang banyak. Prinsip ini tuh telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti etika bisnis dan etika lingkungan. Lalu ada contoh dalam bidang pendidikan. Bentham tuh menganjurkan sistem pendidikan yang berbasis utilitas, yaitu sistem pendidikan yang mengajarkan individu untuk berpikir kritis dan mandiri, serta untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi masyarakat. Dan prinsip ini tuh udah diterapkan dalam berbagai reformasi pendidikan, seperti adanya pengenalan pendidikan keterampilan dan juga pendidikan kewarganegaraan. Untuk politiknya sendiri, ada contohnya itu sebagai diterapkannya tuh dalam kebijakan publik, seperti adanya kebijakan jaringan pengaman sosial dan juga kebijakan pajak progresif. Lalu ada kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Bentham. Yang pertama ada teori ini tuh dianggap terlalu reduktif, yang menyebutkan bahwa teori ini tuh hanya berfokus pada kebahagiaan sebagai tujuan hukum. Bentham tuh berpendapat kan tujuan hukum tuh buat kebahagiaan banyak orang. Nah, karena hal ini tuh terlalu dianggap bahwa hukum tuh bertujuan untuk kebahagiaan, untuk memaksimalkan kebahagiaan masyarakat. Namun, beberapa pihak nih berpendapat bahwa teori ini tuh terlalu reduktif karena hanya berfokus pada kebahagiaan sebagai tujuan hukum. Dan menurut mereka tuh hukum juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai keadilan. Lalu, selain dianggap reduktif, teori ini tuh dianggap tidak memperhitungkan nilai moral dan keadilan. Bentham berpendapat bahwa tindakan baik itu tindakan yang menghasilkan kebahagiaan untuk banyak orang. Namun, menurut mereka tuh hukum juga tuh harus memperhatikan nilai moral seperti adanya kejujuran, kesetaraan, dan juga keadilan. Ada juga teori ini tuh dianggap tidak dapat diterapkan secara praktis. Karena sulit untuk mengukur kebahagiaan dan penderitaan secara kuantitatif, karena sebelumnya itu Bentham kan berpendapat bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu dapat diukur secara kuantitatif, sehingga hukum dapat dibuat berdasarkan prinsip utilitas. Namun beberapa pihak tuh tidak berpendapat demikian, yang berpendapat tidak dapat diterapkan secara praktis, karena kebahagiaan dan penderitaan itu tuh merupakan hal yang subjektif dan sulit untuk diukur secara pasti. Lalu, yang terakhir ada teori hukum menurut Rosbaum. Sebenarnya siapa sih Rosbaum tuh? Jadi Rosbaum itu merupakan seorang ahli hukum Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1964. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam aliran jurisprudensi sosiologis atau sociological jurisprudence, dan pohon ini tuh menyatakan bahwa hukum tuh adalah lembaga tertinggi dan dalam melaksanakan kontrol sosial. Rospan ini menganggap bahwa hukum tuh sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social energy dan social control. Dan hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonian dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan dalam masyarakat. Keadilan menurut Rosbaum itu merupakan lambang usaha
penyelesaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan untuk kepentingan yang ideal yang diperlukan adanya kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Lalu, ia tuh mengidentifikasi adanya 7 kepentingan utama yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu yang pertama adanya kepentingan individu atau individual interest, yang dimana kepentingan itu sendiri itu merupakan kepentingan untuk hidup, kebebasan, harta benda, kehormatan, dan reputasi. Lalu yang kedua ada kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga itu meliputi untuk membentuk dan mempertahankan keluarga, serta untuk mengasuh dan mendidik anak. Lalu ada kepentingan sosial, yaitu kepentingan untuk memelihara hubungan sosial yang baik, seperti hubungan antar tetangga, majikan, pekerja, teman, karyawan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Lalu ada kepentingan politik, yaitu kepentingan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan untuk menikmati hak-hak politik lainnya. Lalu ada juga kepentingan pendidikan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kepentingan pendidikan yang baik. Lalu selain itu, Pound tuh berpendapat bahwa hukum tuh harus dinamis dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial. Ia mengkritik aliran positivisme itu hukum yang menganggap bahwa hukum tuh hanya terdiri dari aturan-aturan yang dibuat negara. Menurut Pound, hukum adalah lembaga sosial yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahannya masyarakat. Pound juga berpendapat bahwa hukum tuh haruslah efektif dalam mencapai tujuannya. Ia mengkritik aliran hukum alam yang menganggap bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang adil. Menurut Pound tuh, hukum yang adil tuh merupakan hukum yang efektif dalam memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi, secara tidak langsung, hukum tuh harus seiring dengan perubahan masyarakat, seiring perubahan zaman, hukum harus adaptasi dengan adanya kebutuhan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Respon juga berpendapat bahwa living law itu tuh merupakan uh, sintes atau positivisme hukum dan antites mazhab sejarah yang berarti tuh kedua aliran tersebut tuh aliran ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Dan teori ini tuh telah memberikan banyak pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum di banyak negara, dan termasuk juga Indonesia. Dan teori Pound ini menjadi dasar bagi pengembangan hukum yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Teori Pound juga telah menjadi dasar bagi pengembangan hukum yang lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Lalu ada contoh penerapan dari hukum Ross Pound ini sendiri. Yang pertama ada penerapan teori Pound dalam hukum perdata, yaitu hukum perdata Indonesia itu mengakui dan melindungi berbagai kepentingan individu seperti hak untuk hidup, kebebasan, harta benda, kehormatan, dan reputasi. Lalu ada hukum perdata Indonesia yang melindungi kepentingan keluarga seperti hak untuk membentuk dan mempertahankan keluarga, serta hak untuk mengasuh dan mendidik anak. Lalu yang kedua ada penerapan teori Pound dalam hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia itu bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kehukuman yang adil kepada pelaku kejahatan. Lalu ada penerapan teori hukum Pound dalam hukum tata negara. Hukum tata negara Indonesia itu mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti pembagian kekuasaan, pemilihan umum, hak-hak asasi manusia. Hukum tata negara Indonesia juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Jadi, secara keseluruhan, teori Pound telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Indonesia. Teori Pound ini sendiri itu telah menjadi dasar bagi pengembangan hukum yang lebih dinamis, adaptif terhadap perubahan sosial, dan efektif dalam mencapai tujuannya.
dan latar belakang dari jadi untuk simpulan dari ketiga teori tersebut, yang pertama ada teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa apa ya Hans Kelsen. Jadi apa sih Hans Kelsen tuh? Jadi teori menurut Hans Kelsen itu jadi untuk rangkuman dari materi sebelumnya yaitu ada pendapat teori hukum dari Hans Kelsen, ada juga pendapat hukum dari Hans Kelsen, lalu ada dari Jeremy Bentham dan ada dari Rosbaum. Untuk Hans Kelsen itu sendiri, dia memisahkan teori hukum itu sendiri dengan adanya campur aduk dari unsur-unsur psikologis, unsur-unsur moral. Jadi hukum itu hukum, moral ya moral, adanya perbedaan antara hukum dan moral. Akan tapi hal itu tidak efektif dalam penerapan hukum yang sekarang. Lalu ada juga pendapat teori hukum yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham, yaitu ia mencetuskan bahwa hukum itu merupakan suatu ketetapan untuk mencapai adanya kebahagiaan yang bertujuan untuk membahagiakan banyak orang, membahagiakan masyarakat. Akan tetapi dikritik karena memang tujuan dari Jeremy Bentham, tujuan dari hukum itu kan hanya mengenai kebahagiaan orang, tapi tidak memperhatikan nilai dan moral-moral yang ada. Nah, untuk teori hukum yang dapat diterapkan untuk zaman sekarang, yaitu teori Rosbaum yang memang hukum itu tuh harus beradaptasi dengan kepentingan masyarakatnya, kepentingan dari eh, kepentingan, kebutuhan, lalu adanya perkembangan zaman, dan itu harus beradaptasi. Jadi, teori Rosbaum itu hukum yang dapat diterapkan dan sudah diterapkan pula di Indonesia. Sekian untuk presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habislah waktunya ini.